saya yakin dan percaya kita di sini semua merupakan umat-umat pemenang. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Ia setia menuntun setiap jalan hidup kita. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan, Engkau telah menuntun seluruh aktivitas kami Bapa. Saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memberikan seluruh waktu kami Tuhan untuk fokus menyembah-Mu Tuhan. Untuk Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa, lewat apa yang kami bisa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang bertahta atas setiap pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
sia-siakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Mari sembah Dia. Ya Yesus, thank you. Mari agungkan namanya. Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus, thank you, Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tangan kita. Mari kita mau sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan iman katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pujian yang luar biasa Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mengekspresikan Tuhan ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu Bapa. Engkau juga yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua umat yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama arahkan tangan kita di atas kepala. Mari katakan dengan iman. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk lebih lagi katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua
kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih bersemangat memuji Tuhan, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua bertepuk tangan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami serahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan setiap persembahan kami ya Bapa. Agar setiap persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati sekolahnya, pendidikannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik Bapa kepada kami. Engkau memberikan setiap Roh Kudus-Mu Bapa kepada kami. Engkau yang layakkan kami, Engkau yang kuduskan kami, sehingga kami dapat berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau hanya Engkau ya Bapa yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Yesus, hanya Engkau Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh duduk diam di hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau berbicara kepada kami, firman-Mu boleh menuntun, membimbing, memulihkan, mengarahkan hidup kami.
supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini, temanya masih sama, yaitu hidup untuk menjadi berkat. Kita akan membaca ayatnya di dalam kitab Kejadian pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan Abraham adalah panggilan yang luar biasa, panggilan yang sangat mulia. Bukan hanya Abraham dipanggil keluar dari negerinya, dari daerahnya, dari keluarganya, ke suatu negeri yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi Tuhan juga akan memakai kehidupan Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kalimat terakhir dari ayat ini, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Berarti Abraham memiliki sebuah kapasitas yang luar biasa. Bukan hanya hidupnya, keluarganya, saudara-saudaranya, tetapi seluruh kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat. Satu kedudukan dan satu posisi yang luar biasa. Dia punya kapasitas dunia internasional, di mana kehidupannya berpengaruh sepanjang sejarah, sepanjang zaman, sepanjang kehidupan, bahkan sampai kehidupan kita hari ini. Nah saudaraku, pada waktu saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita pun memiliki kesamaan dengan kehidupan Abraham. Yang pertama, saudara dan saya dipanggil dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara menerima pengampunan dosa, kita menerima janji keselamatan dan kepastian keselamatan. Maka setelah kita diperdamaikan kembali dengan Allah dan kita menjadi anak-anaknya, maka kita di sana dididik, dibimbing, diarahkan untuk memiliki pola pikir yang berbeda, hati yang berbeda, sikap kehidupan yang berbeda. Kita masih hidup dalam dunia yang sama, tetapi gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, gaya hidup kerajaan Allah. Nah, pada waktu kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan rindu memakai hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Melalui hidup kita banyak orang mengenal Tuhan dan banyak orang diselamatkan Tuhan. Karena itu saudaraku, saya akan menyampaikan mengapa kita harus menjadi berkat. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa kita harus menjadi berkat. Yang pertama, jadi berkat adalah hatinya Tuhan. Sekali lagi, jadi berkat adalah hatinya Tuhan. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Kita melihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, hidup menjadi berkat adalah salah satu tujuan awal Tuhan memanggil Abraham. Dan hidup menjadi berkat juga adalah salah satu tujuan awal saudara dan saya dipanggil Tuhan. Karena itu bagi setiap orang Kristen, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, kalau dia tidak mengerti perkara ini, maka dia belum deal dengan Tuhan dari sejak awal. Tetapi pada waktu saudara dan saya bisa menangkap kebenaran ini, sesungguhnya tugas yang sangat mulia dari orang-orang percaya adalah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melihat sebuah contoh di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 5 ayat 45. Di sana dikatakan begini,
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, pada waktu Tuhan berbicara tentang menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, baik secara kelihatan maupun secara tersembunyi, seperti garam bekerja secara diam-diam, kehadirannya ada tetapi rupanya tidak terlihat, tetapi rasanya bisa dirasakan. Terang berbicara tentang lampu atau sinar, matahari atau mungkin yang lain, saudaraku, yang bisa terlihat, nampak di luar. Wujudnya ada, bendanya ada, barangnya ada, terlihat. Itu artinya orang-orang percaya seperti saudara dan saya itu, saudara, kita bisa menjadi berkat baik secara tersembunyi maupun secara kelihatan, secara terus terang. Dengan demikian kita akan disebut menjadi anak-anak Bapa di sorga. Saudara tahu bahwa Bapa di sorga atau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bisa memberikan berkatnya secara umum, tetapi juga secara khusus. Secara umum dikatakan dia menerbitkan matahari bagi semua manusia. Orang baik, orang jahat, orang benar, orang yang tidak benar, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Menurunkan hujan, memberikan sinar matahari, itu semuanya berkat yang diberikan oleh Bapa kita secara umum. Itu berkat umum, orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan menikmati hal yang sama. Kita ditempatkan di dunia yang sama, kita menikmati berkat yang sama, berkat kehidupan, makanan, pakaian, minuman sama. Bapa kita tidak pernah membedakan yang namanya manusia sebagai ciptaan Allah. Yang berbeda adalah saudara dan saya sudah merespon akan panggilan Tuhan. Kita tidak sekedar menerima apa yang Tuhan beri, tetapi kita menjadi saluran berkat dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita memberikannya kembali kepada orang lain. Baik berkat secara rohani, kita bisa bersaksi, kita bisa bercerita kepada mereka tentang keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi juga berkat secara jasmani yang kita nikmati setiap hari. Di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa makan dengan makanan yang seperti yang dinikmati oleh kita. Mungkin ada di antara mereka yang sedang kekurangan, sedang kelaparan. Mereka mungkin sedang mengalami pergumulan tentang tempat tinggal, mau ngontrak rumah saja nggak bisa dan sebagainya. Ada begitu banyak peluang dan kesempatan saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi menjadi berkat adalah hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, dia langsung mengungkapkan isi hatinya. Engkau akan menjadi berkat. Saya percaya melalui kesempatan ini Bapak Ibu Saudara kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, hatinya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia rindu memberkati manusia, dia memberkati orang lain melalui hidup kita. Jadi saudara adalah berkat Tuhan bagi orang lain. Kehadirannya, keberadaan kita adalah berkat Tuhan bagi orang lain. Pada waktu ada orang yang sedang berdoa memohon berkat, maka pada waktu saudara dikirim Tuhan ke sana, berarti berkatnya sudah disiapkan melalui hidup kita dan yang ada pada kita. Saudara, itulah alasan pertama mengapa kita harus menjadi berkat. Yang kedua, supaya kita ini dapat bersaksi dengan leluasa. Mengapa kita harus menjadi berkat? Dikatakan supaya kita dapat bersaksi dengan leluasa. 1 Timotius pasal 3 ayat 13 mengatakan demikian. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara, kalau hidup kita sudah tertata rapi, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ibadah kita, pelayanan kita, itu sudah kita tata dengan begitu rupa, saudaraku, sudah baik. Maka kita dapat bersaksi dengan leluasa. Kita tidak canggung lagi melayani, kita tidak canggung lagi bersaksi. Apa yang kita katakan
Apa yang kita nasihatkan kepada orang lain, itulah yang sudah dihidupi oleh kita. Itulah sebuah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita percayai, dan kita hidupi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan saudaraku, hidup bergaul bersama dengan Tuhan itu sudah bukan menjadi cerita orang lain, tetapi menjadi cerita hidup kita sehari-hari. Gaya hidup yang melayani, gaya hidup yang menjadi berkat. Jadi saudaraku, kita ini hidup menjadi berkat itu bukan karena ada momen tertentu, karena ada pengumuman, karena ada himbauan, tetapi gaya hidup kita ini sudah sehari-hari. Diminta atau tidak diminta, pada waktu kita melihat situasi keadaan yang mungkin sedang sangat membutuhkan uluran tangan, yang sedang sangat membutuhkan doa kita, perhatian kita, support kita, maka spontanitas kita akan lakukan yang menjadi bagian kita. Jadi orang-orang yang sedang menantikan berkat Tuhan itu mereka tidak perlu mengajukan semacam permohonan. Tidak perlu mereka harus meminta-minta dengan sangat kepada kita. Begitu kita dengar, kita lihat spontanitas kita itu langsung jalan, langsung terjadi. Karena memang saudara dan saya sudah memiliki sebuah gaya hidup melayani, gaya hidup menjadi berkat. Kalau gaya hidup kita menjadi berkat, pada waktu itu kita bersaksi kepada orang lain, saudaraku, kesaksian kita itu sudah diteguhkan dengan hidup kita, dengan keluarga kita, dengan keberadaan kita. Jadi apa yang kita katakan sama dengan apa yang sudah kita hidupi dan kita alami, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam gereja, di luar gereja, hidup kita, gaya hidup kita sama. Gaya hidup menjadi berkat. Maka pada waktu kita memberikan sebuah kesaksian tentang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, saudaraku, kita bisa bersaksi dengan leluasa tanpa canggung, tanpa kagok lagi. Mungkin kita juga sudah tidak takut nanti ada orang mencela, mencemooh saudaraku tentang hidup kita sudah lewat dari masa itu. Seandainya ada orang yang menolak dan tidak mau menerima pun, sebetulnya bukan karena gaya hidup kita yang bercela, tetapi memang mereka belum respon dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Intinya kesaksian kita bisa bersaksi dengan leluasa. Nah, saudaraku, inilah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi berkat? Yaitu supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan demikian. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, alasan yang ketiga, supaya nama Tuhan yang memanggil, yang memilih, yang menebus dosa kita, nama Tuhan yang kita sebut-sebut dalam kesaksian kita itu, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan tidak akan dihujat lagi. Nama Tuhan tidak akan ditolak lagi. Nama Tuhan tidak akan menjadi bahan pembicaraan yang negatif lagi. Karena apa? Tuhan yang memanggil, memilih, dan menyelamatkan kita itu sudah hidup dalam hidup kita. Kita bisa menceritakan pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Dalam persekutuan dalam Dia melalui roh dan kebenaran firman-Nya. Dialah yang mengubah hidup kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita. Dialah yang telah membaharui hidup kita. Pada waktu latar belakang kita jahat, latar belakang kita tidak baik, latar belakang kita mungkin orang pelit, orang kikir, orang kasar, orang garang yang suka memeras, suka melakukan hal-hal yang jahat. Tiba-tiba setelah kita mengenal Tuhan, lingkungan kita, sekitar kita, keluarga kita tahu, kita sudah berubah. Bahkan orang yang tadinya sangat pelit, sekarang sudah memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Saudaraku, orang-orang yang melihat hidup kita, orang-orang yang melihat hidup kita yang bermurah hati, penuh perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Mereka berkata, luar biasa ya imannya kepada Tuhan. Tuhan yang disembah itu berarti Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa mengubah hidup seseorang. Tuhan yang bisa merubah nasib seseorang.
Tuhan yang bisa merubah karakter seseorang. Saudaraku, ada begitu banyak agama yang mengajarkan tentang perubahan hidup. Tetapi saya mau katakan hanya Yesus. Pertama, Dia yang menjamin keselamatan hidup. Jaminannya adalah keselamatan di sorga dan keselamatan di bumi. Yang menjadi persoalan, apakah saudara dan saya yakin akan hal ini? Apakah saudara dan saya sudah mengalami secara pribadi? Seseorang yang punya pengalaman diampuni dosanya, ditebus kesalahannya, diubahkan hidupnya, dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Yang ada dalam diri orang itu setiap hari hanya ucapan syukur. Dia rindu senantiasa berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan untuk meraih keselamatan. Beribadah bukan supaya masuk sorga. Beribadah bukan supaya diberkati. Tetapi beribadah karena sudah diselamatkan, sudah diampuni, sudah diberkati, sudah dipulihkan. Sebagai tanda ucapan syukur, dia berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur, dia juga memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan menjadi contoh dan teladan yang baik. Dengan menabur kasih, dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Memiliki kepedulian yang tinggi. Dengan orang-orang yang sedang sedih, yang sedang susah, yang sedang letih, yang sedang lesu. Orang-orang yang hidupnya terpinggirkan, orang-orang yang hidupnya dibuang oleh lingkungannya. Saudara dan saya berusaha memperhatikan mereka, mempedulikan mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Saudara tahu, kalau kita hidup hanya punya satu program, yaitu berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama, karena kita telah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau perbuatan baik itu ada dalam hidup kita dan kita lakukan, saudara tahu, dikatakan supaya Bapamu dipermuliakan. Oh saudaraku, Bapa kita di sorga, namanya diagungkan dan dipermuliakan. Banyak orang kagum akan Bapa di sorga. Karena apa? Melihat hamba-hambanya, melihat anak-anaknya yang sudah dipanggil, sudah dipilih, yang sudah diselamatkan. Ternyata mereka-mereka yang tadinya rusak, yang hidupnya tanpa harapan, yang hidupnya tanpa tujuan. Begitu mereka mengenal Tuhan, bukan hanya mereka boleh menerima keselamatan secara pribadi, tetapi mereka membagikan keselamatan kepada banyak orang melalui memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga mengulurkan tangannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kalau saudara dan saya kita lakukan secara serempak, program hidup kita sebagai orang percaya terus melakukan kehidupan yang baik untuk menjadi berkat. Saya yakin hidup kita sendiri akan semakin diberkati dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Kesaksian hidup kita, saudaraku, akan terus-menerus berkesinambungan melalui hidup kita banyak orang percaya dan mengenal Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur. Melalui kesempatan ini kami boleh terus diingatkan, mendengarkan firman-Mu untuk hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena menjadi berkat adalah hatinya Tuhan. Dan kami sadar kami anak-anaknya. Menjadi berkat supaya kami dapat bersaksi dengan leluasa. Menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan terima kasih, ini kami Tuhan pakai kami. Biarlah kami boleh terus melangkah dengan sebuah kepastian bahwa salah satu tujuan hidup dalam hidup kami adalah supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati keluarga kami, diberkati pendidikan anak-anak kami, diberkati kesehatan kami, ekonomi kami, diberkati pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak lupa berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit. Mereka sedang mengikuti ibadah online ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, angkat tanganmu, buka hatimu. Minta pengurapan dan minta kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menjamah mereka, anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ditolak, dipatahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Terima mujizat,
Dalam nama Yesus, saat ini engkau sembuh, engkau pulih, engkau sehat dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang menguasai hidupmu. Mujizat Tuhan saat ini sedang terjadi. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami juga memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia engkau diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada, baik presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, baik sipil maupun militer, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin, supaya negeri kami menjadi negeri yang bertumbuh adil, makmur, sejahtera, aman dari segala macam hal yang jahat. Bahkan negeri kami yang masih dilanda COVID-19, kami mohon Bapa, Engkau berkenan memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. COVID-19 kami tolak kuasanya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami nyatakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia sehat. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, kami bersyukur. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Diberkati hidup kami, keluarga kami. Kami akan mengakhirinya dengan menerima doa berkat daripadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, pada waktu masuk, pada waktu keluar di kota, di desa, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.